Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah kaum muslimin, sidang salat maghrib dan isya. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di mushola yang kita cintai ini. Setelah kita tadi sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan kembali dengan pengajian kita, pengajian rutin kita dalam rangka kita bersama-sama belajar tentang tafsir Al-Quran, yaitu kita merujuk kepada tafsir Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Imam Ibn Katsir. Kita masuk kemarin pada ayat 83 ya. Ya, 83. Ayat yang ke-83 kemarin baru kita sepotong kita bahasnya ya. Coba dibacakan ulang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya. Dalam ayat ini biasanya pada ayat-ayat sebelumnya Allah hanya perintah Bani Israel ini ya. Jadi Allah biasanya hanya memerintahkan saja, kerjakan ini, kerjakan itu, buatlah begini, buatlah begitu, jauhi ini, jauhi itu. Tapi dalam ayat-ayat selanjutnya termasuk ayat ini, sebelum Allah memerintahkan Bani Israel, Allah suruh sumpah dulu. Ya, kalau dulu-dulu kan yang awal-awal enggak disuruh sumpah oleh Allah. Allah percaya saja sama mereka ini, Bani Israel. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Kalau yang dulu-dulu Allah hanya perintah saja Bani Israel, tapi karena sering membangkang akhirnya perintahnya sudah enggak perintah saja lagi. Tapi Allah apa? Minta sumpah dulu. Apalagi dalam ayat ini ya, termasuk kenapa Allah minta mereka bersumpah ya dalam ayat ini, karena ada perkara penting yang paling pokok, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya Allah minta sumpah mereka ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji atau sumpah dari Bani Israel ya. Jadi diambil sumpah dulu ya. Apa perintah itu? La ta'buduna illallah. Yang pertama, jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Karena ini perintah bukan main-main. Makanya Imam As-Sa'di, saya sempatkan tadi buka-buka tafsir beberapa ulama seperti tafsir As-Sa'di ya, untuk memperkaya pembahasan tentunya. Imam As-Sa'di mengatakan ini satu ayat ini mencakup seluruh Al-Quran.
Jadi seluruh Al-Qur'an itu hampir ini kalau umpama kalau bahasa saya ya, kalau Al-Qur'an itu hanya satu ayat saja, ayat ini cukup. Ya. Ayat ini mencukupi. Karena luar biasa disebutkan semua hak Allah, hak hamba semua ada dalam ayat ini. Ya, hak Allah, hak hamba, hak sesama manusia ada semua dalam ayat ini. Makanya yang pertama kali yang pokok disebutkan dalam ayat ini adalah setelah mengambil sumpah dari Bani Israel adalah la ta'buduna illallah. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Karena Allah tahu mereka dulu suka membangkang ibadahnya ibadah nyembah patung, anak sapi. Ya, macam-macam mereka sembah. Ya, macam-macam. Nanti ada ayat selanjutnya mereka mau sembah Tuhan lagi selain anak sapi. Nanti ada kita jelaskan ayat selanjutnya. Ya. Ini sifat mereka ini. Padahal ini makanya ini yang pokok. Ya, kalau ini tidak ada, maka tidak ada Islam itu, tidak ada tauhid itu. Ya. Maka kita Islam ini termasuk kita ini perintah ini bukan hanya untuk Bani Israel saja, kita semua. Ya, terutama kita ini karena yang kita ambil dalam ayat ini bukan hanya kita fokus Bani Israilnya saja yang durhaka, tapi dalam ayat-ayat yang kita belajar ini adalah ibrah bagi kita. Ya, ala ibrah, ada pelajaran bagi kita, ada ilmu, ada pengetahuan bagi kita. Ya, tentang bagaimana perintah-perintah Allah yang ditujukan pada Bani Israel dan juga harus kita ambil ibrah. Ya, perintah-perintah itu, ayat-ayat itu. Nah, ibadah hanya kepada Allah saja sebagaimana yang kita sudah jelaskan dari awal. Ini adalah pokok daripada agama ini. Pokok daripada ajaran agama dan dibawa oleh para rasul ini, ya. Jadi waalaikumsalam. Jadi dakwah pertama para rasul, para nabi itu tidak lain dan tidak bukan hanya apa? Ubudullah. Ajak ibadah kepada Allah, ya, wajatanibut tagut, menjauhi tagut, ya. Tagut, semua perkara yang diibadahi selain Allah itu tagut, ya. Ini pokok daripada dakwah para rasul ini, tauhid ini. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kemudian ya, karena kita sudah bahas kemarin tidak perlu kita ulang lagi. Yang kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaitan dengannya hak Allah, ya. La ta'buduna illallah. Kemudian Allah perintahkan lagi Bani Israel dan termasuk kita ini untuk memenuhi hak hamba, hak sesama manusia. Nah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali hak manusia atau hak sesama hamba. Hak hamba di dalam ayat ini adalah setelah hak Allah adalah yang pertama hak orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Inilah yang pertama kali yang berhak mendapatkan perbuatan baik kita. Bukan saudara, bukan tetangga, bukan karib kerabat, bukan, tapi orang tua. Ya, bagaimana mungkin kita bersikap baik kepada orang lain, kepada atasan kita di kantor umpama, sopan kita kepada mereka, takut kita bahkan mengangkat kepala kepada mereka, ya. Tapi dengan orang tua, masya Allah, ya, bahkan orang tua tidak berani ngomong besar-besar dengan kita karena kita sering marahin orang tua. Maka kata para ulama, ya, ketahuilah kalau orang tuamu berbicara dengan rendah kepadamu karena takut marah engkau marah, ketahuilah engkau telah durhaka kepada orang tua. Ini belum kita ucap apa-apa. Kadang puam dari tua, kita menakut-nakuti orang tua saja ini, ya, agar jangan sampai kita marah, sehingga itu yang menjadikan orang tua kita bicara mereka tidak berani bicara yang durhaka kita. Apalagi kita sudah berucap kalimat-kalimat, apalagi yang sampai mukul, naudzubillah, ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, ini Allah setelah menyebutkan hak Allah, yang kedua hak hamba. Hak hamba yang paling pertama yang harus kita turuti, yang penuhi adalah orang tua kita. Kita juga sudah jelaskan kemarin, ya. Jangankan kita yang ibadah pas-pasan, ya. Ya. Ada Bani Israel yang sudah kisah ceritakan kemarin itu, siapa namanya? Masih ada yang ingat? Juraid ahli ibadah Bani Israel, masya Allah, ya. Ahli ibadah itu bukan main-main, malam tahajud, siang puasa, tidak ada kita yang begitu. Ya, hanya karena tidak
Ya, itu pun karena jahil, bukan karena apa-apa, karena dia tidak tahu saja. Ya, ya. Tidak jawab panggilan orang tua lagi sholat sunat. Disumpahin orang tua, masya Allah, Allah dengar sumpah orang tuanya. La ilaha illallah. Kalau Juraid punya ilmu, dia akan batalkan sholat itu. Ya, minimal kalau dia tidak batalkan, dia takbir besar, Allahu Akbar. Oh, nggak sampean Juraid kan? Ya, dengar itu kan. Ya. Kalau Juraid punya ilmu, dua itu saja. Dia kasih isyarat bahwa dia sedang sholat. Yang kedua dia batalkan, karena sholat sunat. Ulama sepakat, boleh batalkan sholat sunat. Karena panggilan orang tua itu lebih wajib sekedar sholat sunat. Tapi dia bingung, ya Allah sholatku apa? Ibuku, dia bingung. Tapi dia teruskan sholat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Hanya isyarat saja. Kita isyarat saja bahwa kita sedang sholat. Tidak boleh dibatalkan. Ya. Tidak boleh dibatalkan. Ya ini, Juraid yang seperti itu saja dia sampai demikian ya, sampai diijabahi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wa dzil qurba, kemudian setelah hak orang tua, orang yang dekat dengan kita, orang yang punya hubungan karib kerabat. Ini makanya dalam ayat ini luar biasa kata Imam As-Sa'di tadi itu. Ya, mencakup seluruh isi kebaikan ini ayat ini. Hampir kalau satu ayat saja dalam Al-Qur'an, ayat ini cukup. Karena sudah hak Allah, hak manusia. Dijelaskan lagi bagaimana hak manusia. Yang pertama hak orang tua, terutama ibu kalau orang tua. Ya. Ya deh hebat ndak di ibu-ibu deh. Para ibu-ibu tadi deh. Alhamdulillah. Luar biasa itu doa ibu-ibu deh. Dalam Islam ini sangat-sangat dihargai, Pak. Betul. Iya. Sangat dalam hadis ini, iya. Ditanya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang berhak kami untuk berbakti kepadanya? Ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ibumu. Sumaman tolu kali ibumu, baru bapakmu. Nomor tolu bapak ibu-ibu. Luar biasa. Dalam Islam itu ya nomor upah. Ya, nomor upah. 3 ibu 1 bapak. Ya, 3 kali. Ya. Ya, itu luar biasanya. Jasa ibu itu luar biasa. Ini menunjukkan mulianya Islam memuliakan ibu, wanita. Jangan anggap waduh Islam ini tidak adil ini sama perempuan dan diutamakan bapak-bapak, enggak. Jadi ada saja mungkin syariat-syariat kita, menurut kita sebagai seorang wanita membatasi syariat itu bukan pembatasan, itu penghormatan sebetulnya itu. Makanya disuruh kita perempuan hanya kelihatan wajah saja, menurut sebagian ulama, ya wajah dan telapak tangan saja, itu bukan pembatasan, bukan, itu penghormatan. Ikan salah paham kita selama ini kan. Kita mengira itu membatasi wanita. Tilado siwe laurero tiswara mahram, bukan, itu penghormatan. Karena wanita ini lemah, iya. Dia ketika keluar butuh pelindung, itu penghormatan sebetulnya itu. Ya, dalam bahasa Indonesia saja memuliakan wanita. Ya, apa yang malam terang itu temannya bintang, bulan kan? Bulan kan? Bulan, bukan Pak Lan, dipanggil Pak Lan, bulan. Luar biasa. Kalau dipanggil Pak Lan malah lucu bulan itu. Ya. Bupati, enggak ada Pak Pati, padahal laki-laki itu. Ya. Apalagi itu? Banyak ya. Ibu kota, bukan bapak kota kan? Di mana-mana ibu kota Jakarta. Enggak ada bilang bapak kota Jakarta. Luar biasa ibu itu. Ya. Ibu Pertiwi, enggak ada bapak Pertiwi ya. Masya Allah. Ya. Ini luar biasanya ibu jadi ibu nih. Nah, terutama orang tua, hak orang tua adalah ibu-ibu yang pertama, kemudian baru bapak, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan yang berhak lagi untuk kita berbuat baik setelah orang tua adalah karib kerabat. Karib kerabat ini adalah yang punya nasab dengan kita, adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, itu karib kerabat. Ai pun panat tahu dong kelai dodo ora. Kepenti bodro deni itu. Dahulukan mereka ini karena ini perintah, ini urutan sudah ini. Urutan perintah Allah. Ya, perhatikan mereka ini, hak-hak mereka karib kerabat. Ya, termasuk anak istri kita. Ya, aina tahla tong kelai tokulo wei, ya. Bene tambah wei, tokun jauh tingawan tahu tikau nanti. Katahu pun aku tambah daerah nompet.
Bisa loh. Kan kata Allah kan la in syakartum la azidannakum. Syukuri istri itu. Nanti Allah tambah nanti. Ya. Seperti itu. Tambah rezeki maksudnya. Terserah tambah apa, tambah rezeki lah. Ya. Ini orang-orang yang berhak kita dahulukan berbuat baik. Ya. Yang kita berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jangan terlalu jauh kita pandang itu untuk berbuat baik. Wadil kurba itu orang-orang dekat kita, ya, termasuk kepada istri, anak-anak kita. Jangan berperilaku kasar kepada mereka. Bahkan kita mungkin selama ini tidak sadar kalau kita nafkahi istri itu pahala sedekah itu. Dapat pahala sedekah sama dengan kita memberi orang miskin, orang lain itu. Pahala ketika kita beli beras, ya, beli ikan, pahandai wir anas nanai, ya, pakaian mereka itu pahala semua. Pahala itu sama. Jangan hanya kita pikir kita pahala itu kita infakkan untuk orang lain, sedekah untuk orang lain, lihat orang miskin kita kasih. Bukan berarti tidak boleh, bagus. Ya, tapi jangan salah sangka, jangan salah paham, karena apa yang kita beri kepada anak istri itu adalah pahala juga, sama pahala sedekah seperti orang kita beri orang lain. Ya. Jangan terbalik, baik sama orang lain sama istri pelit, ya, sama anak pelit. Allahu Akbar. Padahal pahala sedekahnya sama, ya. Jadi yang dekat-dekat dulu kita ini, ya. Kalau doa yang ngurus kita nanti kalau sakit, kalau meninggal itu bukan orang jauh, Pak. Keluarga sendiri. Makanya ini perintah ini perbaiki dulu hubungan dengan orang dekat kita. Ya. Perbaiki dengan orang dekat kita, hubungan kita itu. Wadil kurba, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang yang memiliki garis kerabat dengan kita. Wal yatama, dan juga kepada anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang menyantuni anak yatim nanti di akhirat seperti aku dengan dia itu seperti ini. Jadi Nabi SAW memperlihatkan ini. Jadi dekat sekali kan, tiwarama tapana, tidak ada jari. Kalau seperti ini mungkin masih ada selah. Tapi kalau seperti ini, ya ini menunjukkan nanti di akhirat itu dekatnya posisi orang yang suka menyantuni anak yatim, ya, menyantuni anak yatim dengan Nabi SAW. Ya, berbuat baik. Ya. Dan anak yatim itu sesuai penjelasan ulama adalah yang meninggal bapaknya, bukan yang meninggal ibunya. Itu disebut anak yatim, ya. Karena disebut yatim karena tidak ada yang menafkahi. Ya, kalau yang meninggal bapak baru anak yatim. Kalau yang meninggal ibu tidak disebut yatim karena bapaknya masih ada yang menafkahi. Jadi anak yatim itu maksudnya adalah anak yang tidak ada yang menafkahi. Dan status dia sebagai yatim ini hilang ketika dia balik. Kalau balik hilang status yatimnya. Jadi tidak yatim terus sampai tua, ya, tidak ada, ya. Ya. Yatim itu sampai balik saja. Jadi tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang memberi makan dia. Ini namanya anak, status sebagai seorang yatim itu seperti itu. Nah, ini kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan anak yatim. Ya, mulai ya dari yang dekat, kemudian yang jauh sudah anak yatim. Kita prioritaskan anak yatim ini. Ya, kita caranya gampang saja. Ada tempat-tempat anak yatim atau mungkin ada aja tetangga kita tuh yang yatim. Ya, tetangga kita yang yatim itu ya kita kasih santuni, ya. Atau kita datangi panti-panti asuhan, kita berikan uang kepada mereka atau makanan atau pakaian. Itu termasuk menyantuni anak yatim. Berbuat baik kepada mereka. Karena ini luar biasa, ibadah dalam Islam juga yang luar biasa. Tidak ada ibadah yang mendekatkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menunjukkan ibadah itu adalah ibadah yang agung, ya, ibadah yang agung, yang besar dalam syariat kita. Wal yatama wal masakina, mulailah, ya, agak jauh, ya, maka berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang
orang miskin. Orang miskin ada lagi sebetulnya yang di bawah miskin, yaitu fakir. Ya, kalau fakir ya dia lebih lebih susah lagi, lebih menderita lagi, lebih butuh lagi. Karena fakir ini adalah yang pertama dia sudah tidak punya harta, yang kedua dia tidak mampu berusaha, itu fakir namanya. Entah karena tua kah, entah karena sakit kah, dia lemah badannya kah, dan seterusnya, itu namanya fakir. Dia lebih butuh ya. Makanya dalam zakat itu yang disebutkan fakir dulu baru miskin ya. Yang utama itu yang disebutkan oleh Allah, orang yang menerima zakat. Sedangkan miskin ini tidak. Miskin ini bisa jadi dia orang yang secara fisik sehat, dia mampu berusaha, tapi ya rezekinya cuma segitu-gitu saja. Istilahnya di oren ini pas-pasan, bahkan mungkin kurang ya. Makanya memang wajar saja kalau kita sebut orang miskin sekalipun punya motor, ya kan? Punya motor tapi miskin. Kenapa? Dia punya motor tapi tidak mampu mendapatkan setiap harinya itu dengan motornya atau dengan kendaraannya. Itu adalah sesuatu yang mencukupi, apalagi lebih ya. Itu namanya masih miskin ya. Wajar ya, sekalipun dia punya motor. Kecuali mobil tidak mungkin ya. Orang miskin punya mobil, itu gimana ceritanya ya? Indikator taraf hidup sehat itu naik. Ya? Indikator taraf hidup sehat naik. Misalnya kemajuan suatu negara dan sebagainya. Bisa jadi, mungkin bisa. Iya, bisa jadi. Saya pernah nonton berita, ternyata di Amerika juga banyak orang miskin pakai mobil, punya mobil, tinggal di mobil mereka ini. Ya, tinggal di mobil. Ya. Ya, enggak punya rumah, dia keliling-keliling. Ya. Lebih anu lagi mereka ini. Ya, lebih top lagi, jadi mereka bisa pindah-pindah kemana mereka suka. Ya. Saya lupa di apa. Tapi ada satu tempat di situ, ada parkiran memang khusus mereka, ada banyak mobil. Banyak mobil di situ, mereka tidur di situ masing-masing, ada yang trek, ada yang macam-macam mobilnya. Ya. Ini bingung juga nih gimana mau bilang miskin. Ya. Tapi yang pasti tidak dapat zakat, mereka kan kafir kan. Ya, orang miskin. Ya. Jadi disebut. Mulai kalau sudah mau keluar itu kita berbuat baik kepada orang lain selain kerabat tadi adalah orang miskin ya. Orang miskin. Itu yang pertama yang kita perlu perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah perintah Allah dalam ayat ini, wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia, ini adalah perkataan yang baik. Di sini para ahli tafsir mengatakan Allah tidak memerintahkan wa qulu lil mu'minin, tapi wa qulu linnas, berarti semua manusia ini, bukan orang beriman saja. Ya. Jadi perkataan-perkataan yang baik. Maka saya wasiatkan ana dan antum semua, di mana saja kita ucap, termasuk di Facebook ya. Kita marah dengan seseorang, dengan sesuatu, jangan keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, awali di baca budau nih ya. Ya, apa? Dum lokao ya. Justru jadi fitnah. Dan memang tidak boleh ya, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata, harusnya sepantasnya saja. Ya, kita menyebut seseorang sepantasnya saja. Ya, ini saya melihat banyak ya di antara kaum muslimin ini. Kalau saya bicara mungkin secara verbal, secara memang banyak yang bisa menjaga, tapi kalau sudah di dunia maya itu melalai lalu ya. Jadi sesuatu yang tidak pantas untuk kita ucapkan kepada sesama manusia. Ya. Maka di sini Allah perintah, maka perhatikan kita, luar biasa perintah Allah ini. Perhatikan, wa qulu linnasi husna, dan ucapanlah kepada manusia itu adalah kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh beliau di sini untuk menguatkan ini, ayat ini, yaitu berbuat baik kepada siapa saja. Ya. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Jangan kalian meremehkan sedikit pun kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu jangan diremehkan. Termasuk tadi berucap dengan kalimat yang baik itu. Ya. Jangan kalian meremehkan sedikit pun kebaikan. Yang namanya kebaikan di dalam Islam itu tidak ada yang remeh maksudnya. Semua pasti. Kalau ada kebaikan, tidak ada remeh itu. Ada dapat pahala kebaikan semua. Wa ilam tajid apabila kamu tidak mampu berbuat baik, falqu akhaka biwajhin muntalik, maka kalau berjumpa dengan saudara itu perlihatkanlah wajah yang berseri, senyum ya.
itu sudah perbuatan baik itu. Ya, jangan cemberut ya. Ya. Malah Ustaz Orang sedih. campur Ya. Ya. dijadikan tabean malah midi orang ni. Ya. Jadi nama lagi tabean ni. Tiluan rojo tu kan tabean mau bangun dua midi dia ni. Guna belah hukum nanti dia. Ya, itu tabiat yang buruk, harus dirubah itu. Berarti dirubah itu Ustaz. Harus dirubah. Ya. Kalau ya. Coba kalau baik, Lampalkan ya. Tiro jodoh lalu. Tabean sekali dia midi kan. ya, tabiat kan ada yang baik yang buruk kan, itu tabiat buruk itu. Kan Nabi mengatakan kalau bertemu saudara salam, senyum, ya. Ya, oke, itu tuh. Warali. Sedih terus. Senang naik eda sedih terus. Nanti orang tahu kain dua kilo sedih terus. Allahu Akbar. Ya. Ya, ini ini anggap remeh sebetulnya. Enggak baik ini, akhlak enggak baik, ya. Bagaimanapun kita harus bertemu dengan saudara itu wajah ceria, ya. Nah, punya bicara tadi Ustaz, bahkan dia menyantuni kerabat dekat misalnya. Ya, kenapa? Anak punya sepupu misalnya, atau saudara dekat Anda. Ketika kita santuni, kita tahu tabiat dan sifatnya setiap hari itu menghambur-hamburkan, misalnya untuk minuman keras atau bersedih. Sementara kita punya kenalan orang jauh yang lebih membutuhkan dan baik agamanya. Itu cara takdir itu. Iya, bisa saja. Ya, tetap saja diberi tapi salah kadarnya. Jangan diberi dengan jumlah yang besar. Ya, tetap untuk menjaga hubungan itu tetap aja kasih. Penting kayak kele. Nah, poda nih awali kita orang kenal kita sudah mapan hidup kita tidak kasih sama sekali, jangan. Ya, tetap. Tapi kalau sifatnya seperti itu ya jangan jor-joran, ya. Ya seala kadarnya, jangan sampai yang menutup pintu fitnah tadi. Dan itu memenuhi ini juga perintah ini. Ya. Kalau kita hanya kan mungkin bisa jadi juga mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan dengan kebaikan kita itu dia dapat hidayah nanti. Ya, kita doakan setiap beras yang kita kasih umpamanya, ya Allah, jadikanlah beras ini sebagai petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah badannya dia mau beribadah dengan beras ini dan seterusnya. Kita pemberian kita ini contoh saja seperti itu. Ya, maka kalaupun seperti itu ya, kalau keadaan kita tahu kari kerabat kita suka menghambur-hamburkan seperti itu ya ditakar. Kita tetap memberi tapi dengan takaran yang kira-kira dia tidak menggunakan untuk perkara yang atau kasih istrinya saja, langsung kasih istri. Ya, kasih istrinya. Umpama kira-kira istrinya lebih bisa memanage itu, kasihkan istrinya. Jangan kasih umpama kita punya saudara yang laki kan, kasih istrinya. Seperti itu. Karena memang biasanya siwe kuma biasa macam umpama pitir ya pintar istri ini ya kadang-kadang kasih kejutan suami juga watir warat pitin dari warat ini madaga 100-200 alhamdulillah. Ya ini luar biasa kan punya istri seperti itu ya yang jomblo lempar dulu cari istri yang pintar ya yang batuk ini minum mas. Ya ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Berucaplah dengan manusia itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Termasuk di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar kata beliau di sini. Bagaimanapun kita amar ma'ruf nahi mungkar tetap mengedepankan akhlak. Tetap kita jaga kalimat-kalimat itu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Kemudian setelah perintah berucap dengan manusia dengan kalimat-kalimat yang baik, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ya, ini perintah kepada Bani Israil ini. Maka para ulama mengatakan salat itu sebetulnya bukan syariat yang baru dalam Islam. Salat ini bukan syariat yang baru dalam Islam. Buktinya ini, Bani Israil sudah ada perintah salat. Kemudian tadi kisah yang kita sebutkan itu, Juraid itu kan salat kan, Bani Israil itu bukan generasi Nabi. Nabi menceritakan generasi yang dulu Bani Israil itu. Hadisnya itu. Jadi bukan sahabat yang sholat, tapi Bani Israil. Hanya saja para ulama berselisih sholatnya apakah seperti kita atau bagaimana. Ya, tata caranya saja. Kalau sholat sudah ada dari dulu. Tata cara sholatnya ada yang mengatakan cuma sujud saja, ada yang mengatakan ruku saja, ada yang mengatakan berdiri saja, macam-macam penafsiran ulama. Jadi itu yang diperdebatkan itu tata cara. Tapi kalau syariat sholat ulama sepakat sudah ada dari dulu. Ya, syariat sholat ini.
Nah ini, dan ini juga perintah juga untuk kita juga ya, kaum muslimin ya. Maksudnya adalah ya, ketika seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, itu hak Allah. Kemudian dia berbuat baik. Kan orang yang bertanda ya, cukup merasa sudah Islam kan, dari kecil la ilaha illallah sudah diucapkan, syahadat dia ucapkan, dia berbuat baik kepada manusia watihako. Ya, kan itu ya. Cukuplah kita ya ndak polis sembilan deh maksud ya, cukup ketahuilah tetangga kiri kanan watihako do segala macam, enggak ganggu orang, sudah cukup itu. Nah, ini juga salah. Makanya Allah mengikutkan perintah ini ya dalam kepada Bani Israel dan kita semua ini, itu bukan tidak mencukupi. Kemudian Allah perintah salat lagi, karena itu juga sebagai kewajiban memenuhi rukun daripada agama kita. Iya. Rukun daripada agama. Rukun itu begini artinya. Rukun itu ya, atau sesuatu yang harus ada dalam sesuatu. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada sesuatu itu. Ya, paham ya? Itu namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada pada sesuatu. Rukun salat. Ya, rukun salat itu artinya sesuatu yang ada harus ada dalam salat. Tidak ada rukun, tidak ada salat. Ya, tidak terpenuhi rukun, tidak sah salat. Begitu juga rukun Islam ini. Semuanya harus dipenuhi. Termasuk salat kata para ulama. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bukan Islam orang yang meninggalkan salat. Ya. Banyak hadisnya menyebutkan itu. Ya. Makanya di sini Allah menegaskan kembali kepada Bani Israel dan kita juga setelah berbuat tadi tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada manusia, jangan lupa salat. Jangan lupa salat. Wa atuz zakat. Kemudian keluarkanlah zakat. Dulu juga ada zakat. Ya. Pada Bani Israel. Yang menarik penjelasan yang Anas baca yaitu penjelasan Abul Atiyah. Di sini tidak disebutkan. Abul Atiyah beliau mengatakan zakat orang dulu adalah sebagaimana kisahnya Habil dan Qabil. Yaitu ketika mereka mengeluarkan sedekah atau zakat itu, tanda diterimanya itu disambar oleh api, ya. Begitu mereka dulu mengeluarkan zakat kemudian disambar oleh api, kata Abul Atiyah, ya. Tapi di sini tidak disebutkan, sebagian ulama tidak menjelaskan. Secara umum ini anjuran perintah juga buat kita untuk tetap mengeluarkan zakat kita. Ya, terutama kita yang mungkin Idul Fitri, zakat fitrah itu dikeluarkan. Ya, yang punya usaha jangan lupa zakat perniagaannya. Kemudian dia punya punya pekerjaan tapi dia punya harta, ya maka zakat mal. Ya, itu jangan lupa semua hak-hak harta itu dikeluarkan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Kemudian setelah Allah tadi minta sumpah kepada Bani Israel, ini sudah diminta sumpah kan? Sudah diminta sumpah, suruh berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tegakkan sholat, berucap dengan kalimat yang baik, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Summa tawallaitum minkum illa qalilan minkum. Tapi kalian itu tetap berpaling, kecuali sedikit saja yang mau mentaati. Makanya para ulama mengatakan memang benar ya, Bani Israel itu durhaka, tapi tidak semua. Sebagian kecilnya ada juga yang taat, karena di sini disebutkan illa qalilan minkum, ya, yaitu sebagian kecil saja yang mau memenuhi janjinya dalam ayat ini. Wa antum mu'ridun, dan kalian tetap i'rad, mengingkari, ya. Ini diantara ayat yang 83, ya. Sekarang kita lanjut kepada ayat 84. Coba baca. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar tanpa saksi.
lanjut ayat 85, ada sambungannya itu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa in ya'tukum usara tufatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asaddil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu atau menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab yang dimaksud dalam Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-84-85 ini masih sama, karena Allah ini sudah tidak percaya lagi Bani Israel ini, minta janji lagi oleh Allah. Karena tadi sudah minta janji suruh ibadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya, ingkar, hanya sedikit saja yang taat. Kemudian Allah perintah lagi dan diminta sumpah lagi. Selalu diminta sumpah karena mereka biasa ingkar. Ya. Mudah-mudahan orang-orang yang disumpah ini tidak seperti ini ya. Sifatnya. Ya, kalau memang benar Bani Israil sudah itu suka ingkar sumpah, ingkar janji. Ya. Ya. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil sumpah kepada kalian, ya, ingatlah ketika kami mengambil sumpah, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian tumpahkan darah kalian. Tumpahkan darah kalian di sini maksudnya bukan tumpahkan darah, bukan bunuh diri kata para ulama, tapi menumpahkan darah sesama Bani Israil. Ya. Menumpahkan sesama Bani Israil. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan juga jangan kalian suka mengusir saudaramu dari kampung halamanmu. Iya. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kalian aqrar. Berarti hanuna, berarti sumpah mereka. Mereka sumpah, ya Allah benar, kami tidak akan menumpahkan darah di antara kami dan tidak akan mengusir salah seorang di antara kami dari kampung halaman. Tsumma aqrartum, mereka bersumpah, terima sumpah itu, wa antum tashhadun, dan bahkan kalian sendiri kata Allah yang menjadi saksi sumpah itu. Jadi salah satu di antara kalian itu menjadi saksi di antara kalian yang bersumpah. Ayat ini turun, kenapa ayat ini turun? Sebab dulu dan seterusnya ini sampai 85 tadi, ya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna anfusakum, ya. Fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, dan seterusnya. Ayat ini turun tadi sudah sumpah, ternyata summa antum haula'i taqtulun. Sudah sumpah ternyata langgar sumpah, saling bunuh-bunuh lagi. Ini kerjaan Yahudi nih, ya. Selain mereka suka bunuh para nabi, saling ya. Saling gampang menumpahkan darah sesama. Ya. Kalau ada kita orang Islam ini gampang menumpahkan darah sesama Islam kaum muslimin, maka Bani Israil itu. Ya, Bani Israil dia sama dengan Bani Israil. Nah, dulu itu di Madinah Madinah itu sama dengan Mekah. Sama-sama nyembah berhala. Di Madinah ada dua kabilah, ya. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Sama-sama nyembah berhala. Aus dan Khazraj ini di Madinah sama-sama nyembah berhala, tapi tidak bisa ketemu mereka ini. Musuhan terus. Aus Khazraj. Nah, masing-masing suku ini, kabilah ini, Aus dan Khazraj,
mereka punya sekutu dari Yahudi. Ya. Punya sekutu dari Yahudi, ya. Di sini disebutkan ya, Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Itu ada Yahudi namanya Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya. Ada 3 Bani Yahudi tadi, keturunan Yahudi di Madinah itu. Jadi di Madinah itu ada 2 kelompok, penyembah berhala dan Yahudi. Penyembah berhala ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Sedangkan Yahudi ada 3 kabilah, 3 keturunan, 3 anak keturunan, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. 3 kabilah ini. Nah, Aus dan Khazraj kalau perang ya ada sekutu dari 3 kelompok ini ya. Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu bersekutu dengan Khazraj, penyembah berhala tadi. Ya, Khazraj dibela oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya. Sedangkan Aus dibela oleh Bani Quraidah. Nah, ini kalau perang ya, ndak pandang sudah ndak pandang sama-sama karena kan suap bela sekutunya tadi. Saling bunuh-bunuh, ini bukan main-main, tumpahkan darah, makanya Allah larang ini. Tumpahkan darah. Ya, ini kejahilan Yahudi itu seperti itu. Bani Israel itu seperti itu. Saling tumpahkan darah, padahal sama-sama dan bahkan nanti kalau yang kalah ya jadi tawanan, Umayyah Bani terasan kan sama-sama tinggal di Madinah kan? Ya, bahkan bisa tetanggaan usle barelau coba bela Nah, itu. Jadi kalau yang kalah ini datang ke mau tinggal lagi di kampung halaman harus bayar, minta tebusan. Ya, minta tebusan. Makanya di sini Allah afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Apakah kalian iman kepada sebagian kitab dan ingkar sebagian yang lain? Maksudnya adalah kalian itu sudah tahu bunuh sama sesama, kemudian ambil dari sesama itu diharamkan, tapi kalian tetap lakukan. Nanti insya Allah kita akan sebutkan tafsirnya secara lengkap ya pada pertemuan yang selanjutnya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sekian. Kita tutup majelis kita. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.